Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru Jati yang kali ini akan menjelaskan bagaimana membuat testing reading gitu ya. Testing reading itu penting untuk kita ketahui apa sih yang harus diukur. Jadi pertama kita harus memahami dulu ketika kita mengajar reading itu ada teknik yang namanya bottom up. Bottom itu teks yang di depan, up itu otak kita, memori kita. Bottom up memasukkan informasi dalam teks ke dalam memori kita, itu namanya bottom up reading. Nah, teknik membacanya juga disebut teknik skimming. Si bottom up reading sama dengan teknik skimming. Yang kedua, ada yang namanya top down. Top itu memori otak, down itu yang teksnya itu. Nah, top down itu kita sudah ada informasi yang di memori, tapi kita ingin mencari detailnya yang lebih detail lagi. Makanya namanya top down, mencari lebih detail. Teknik membacanya disebut scanning, ya, mencari yang sesuai detailnya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan summarizing, ya, atau responding. Artinya kita membaca terus membuat notes, take notes, membuat catatan-catatan, menyimpulkan, membuat kesimpulan-kesimpulan, ya. Nah, take notes atau summarizing itu level ketiga, membaca sambil membuat catatan. Yang terakhir namanya lebih rinci lagi, namanya note taking. Ya, note taking itu yang membaca dan memberi catatan-catatan kecil itu. Setiap paragraf kita beri catatan, setiap paragraf kita catatan. Namanya note taking. Ya, ada 4 hal itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan mengukur keterampilan membaca, maka kita juga harus tahu bentuk atau performance, reading performance itu. Ada 4 hal. Yang pertama kita sebut dengan perceptive reading. Ya, perceptive reading itu yang membaca, memahami kata dan kalimat itu, memahami kata dan kalimat. Ya, yang kedua ada selective reading. Itu lebih lebih dalam lagi hubungan antar kalimat. Kemudian interaktif reading. Interaktif reading itu yang sambil kita itu membaca, membuat catatan-catatan itu untuk memahami detail information dari bacaan itu. Yang terakhir, extensive reading itu yang membaca secara keseluruhan, ya, bisa membaca artikel, bisa membaca buku, bisa membaca koran, bisa membaca majalah dan sebagainya, yang sudah luas dan kita harus meliputi banyak keterampilan. Nah, oleh karena itu kita harus tahu yang diukur apa. Nah, tentu kalau membaca itu karena reseptif, maka yang diukur ya cara memasukkan informasi itu ke dalam memori. Ya, yang pertama, kalau orang membaca itu kan mesti, misalnya kita membaca artikel, ya, baca artikel itu melihat judulnya dulu. Ketika baca judulnya, oh ya, kira-kira artikel ini mau bicara tentang topik ini. Yang kedua, lihat openingnya atau paragraf pertamanya. Oh, ini kan yang dibicarakan nanti ini. Lalu paragraf berikutnya kita baca hanya kalimat awalnya saja, ya kan? Sampai nanti paragraf terakhir kita baca seluruh paragraf. Itu namanya skimming. Artinya pertama identifying main facts, ya. Kemudian nanti detailnya and detail. Jadi ketambahan pertama itu identify main fact and detail, karena membaca harus paham teks secara umum itu isinya apa, ya, kemudian detailnya itu apa. Yang kedua, membaca itu kan harus menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain.
paragraf satu dengan paragraf lain, maka kita harus ukur juga kemampuan relate cause and effect. Artinya menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain, informasi satu dengan informasi lain. Paragraf satu dan paragraf lain ini relating cause and effect. Yang ketiga, mendetailkan, mengkategorisasikan, mengklasifikasikan. Ya, tadi informasinya cuaca itu ada tahapannya di ini. Kalau ciri-ciri musim panas itu, musim kemarau itu ada 5, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Itu namanya identify sequence of events. Yang ketiga, predicting outcomes, itu ya dari summarizing, menyimpulkan ternyata kalau musim panas, musim kemarau itu tanaman-tanaman pada kering, padahal nggak ada tulisan di situ kering, ya, tetapi kita bisa menyimpulkan karena panas yang tinggi, air yang kurang, maka semuanya kering. Itu predicting outcome. Terakhir, inferring meaning from contextual clues. Nah, itu untuk memahami vocabulary, ya vocab yang mudah maupun yang sulit. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah ukur keterampilan membaca itu, apalagi kita harus melihat tingkat kesulitan soal, ya gitu. Jangan-jangan nanti murid kita, siswa kita nilainya bagus-bagus bukan karena mereka pintar, tetapi karena soalnya yang gampang-gampang, atau mungkin nilainya jelek-jelek. Bahwa kita sedih, ternyata yang salah soalnya bukan siswanya yang tidak pintar, tetapi soalnya yang terlalu sulit. Nah, oleh karena itu harus dipahami ada level of difficulty, questions level of difficulty. Nomor 1 namanya literal comprehension. Maksudnya apa itu literal comprehension? Maksudnya jawabannya ada di teks itu, ya, jawabannya itu tertulis jelas di teks itu gampang kan, karena itu literal comprehension terus di teks. Yang kedua agak sulit nih, ya, namanya reorganization. Kita bisa menjawab, murid itu bisa menjawab, siswa itu bisa menjawab kalau dia sudah menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, paragraf satu dengan paragraf yang lain, dia hubungkan baru dia pahami. Itu namanya reorganization. Yang ketiga, inferential comprehension. Inferential comprehension itu menyimpulkan tadi, menebak, menerka, menyimpulkan, ini toh jadi maksud, gitu kan. Jadi inferential comprehension. Yang keempat, evaluation. Ya, yang keempat, evaluation. Evaluation itu artinya apa? Nah, kita menyimpulkan, ternyata topiknya ini besar atau kecil, topiknya ini baik atau buruk, topiknya ini benar atau salah. Itu namanya evaluation. Yang terakhir namanya appreciation. Appreciation itu artinya kita beri saran, beri masukan. Kalau tahu ini baik, ini buruk, nah kalau buruk berarti harus dilakukan ini kita beri masukan. Nah, itu namanya appreciation level paling tinggi dalam level questions level of difficulty. Jadi kesimpulannya, yang kalau kita mengukur kemampuan keterampilan listening, yang diukur ada 5 hal yang kita sebut dengan micro skills atau soft skills. Nomor 1 tadi apa? Nomor 1 ya identifying main facts and detail. Yang kedua apa? Ya, relating cause and effect. Yang ketiga apa? Ya, identifying sequence of events. Ya, nomor 4 apa tadi? Ya, nomor 4 predicting
outcomes. Nomor 5. Ya, inferring meaning from contextual clues. Ya. Kemudian ada level questions, level of difficulty atau difficulty level of the questions. Nomor 1 apa? Ya, literal comprehension. Nomor 2 apa? Betul, reorganization. Nomor 3 apa? Betul, inferential comprehension. Keempat apa? Evaluation. Kelima, appreciation. Ya, jadi ternyata reading sama listening itu microscope-nya sama, level of difficulty sama. Kenapa? Karena keduanya sama-sama receptive skills. Tujuannya mengukur kemampuan seseorang dalam menggali informasi dari bentuk listening text ataupun reading text, sehingga dasar yang digunakan untuk mengukur microskill-nya ada 5 tadi, dan untuk level of difficulty-nya menggunakan 5 level itu menggunakan teorinya Barrett. Nah, jadi teori Barrett kita gunakan untuk membuat level of difficulty listening and reading. Jadi begitu ya, kita sudah selesai membicarakan testing listening dan testing reading. Sampai ketemu lagi untuk testing speaking and writing. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.